Baik, shalom Bapak Ibu semua. Mari kita satukan hati, kita mau masuk ke room prayer spesial Natal ini. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih atas hari ini Tuhan, di mana kami boleh dipertemukan dalam room prayer spesial Christmas. Semoga karena anugerah dan perkenan Tuhan. Hari ini kami mau satukan hati, kami mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab kami yakin ketika kami menyembah Tuhan, kami mengalami kuasa Tuhan Yesus lahir di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus, mari sembah Dia. Haleluya. Oh, Yesus, haleluya. Yesus, mari sembah Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mari sembah Dia, sembah. Seperti palungan, gulungan, katakan layakkanlah hatiku menyambutmu, Tuhan, katakan seperti emas kemenyan dan mur, amin. Hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, katakan Yesusku rasakan indahnya Natal di hatiku. Boleh dari awal kita angkat pujian ini, katakan seperti palungan, bilang sama Tuhan, yakanlah hati. Seperti bilang emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal
tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Oh, lahir di hatiku, amin, hanya bersamamu. Katakan Yesus, ini yang kami percaya. Katakan indahnya nata hatiku. Mari kita katakan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Amin. Lahir di hatiku, hanya katakan Yesus, ku rasakan selalu. Oh, indahnya Natal di hatiku. Amin. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. Yesus, sembah Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia, ya. Karena Dialah Raja segala raja. Haleluya. Sekian lama ya lama, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Oh. Amin, amin. Katakan sembah Dia. Amin. Haleluya. Bilang sama Tuhan, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Oh Yesus. Amin. Sebab Natal gak akan pernah berarti tanpa kasih-Mu. Hari ini kami mau lebih lagi memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Mari kita katakan, kita sorga bergema. Dia telah lahir, Yesus Kristus, ke dalam dunia. Haleluya, haleluya. Lahir. Katakan, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta apa? Umumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Katakan, yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal bilang menyembuh Dia dan Maria pun
adanya dalam daging dikenal firman nyatalah iman. Kita mau katakan dia lahir di hati, bahkan hidup kita. Hmm. Kau Yesus, kau juru selamat di hatiku, mengubah hidupku. Bagi kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dari awal, katakan. Di tengah gelap dunia, katakan, beri harapan, tinggalkan semua untuk selamatkan ku, katakan, dan ku akan memuji namamu selamanya, menyembah kau Yesus, kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya. Akan katakan, hanya menyembah kau Yesus, hatiku terima kasih, mari sembah Dia. Haleluya.
Haleluya, Yesus mari sembah Dia. Oh, hanya menyembah Kau Yesus, Kau juru selamatku, lahir di hati. Ini makasih Bapak atas Natal ini, Tuhan Yesus sudah lahir buat kami. Kami mau sama-sama membuka hati bagi firman-Mu, karena kami percaya ketika firman diberitakan, pewahyuan Tuhan datang, kami menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Thank you Tuhan atas hari ini. Thank you Tuhan atas kelahiran-Mu yang sudah lahir di tengah dunia yang hari ini menuju kebinasaan, tapi Kau menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Kenapa ini gini ya? Oke. Iya. Saya boleh tolong dimunculin. Oke. Oke, itu tadi muncul. Hari ini apa sih yang mau kita bicarakan gitu ya? PPT-nya dong. Oke, dong. Hari ini seperti judul atau tema yang diambil oleh Persatuan Gereja-Gereja di seluruh Indonesia, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Oleh itu kita 20 Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Marilah okay. Di daerah itu ada gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-11 berkata, ayat yang ke-10, lalu kata malaikat-malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan
kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan palungan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Amin. Amin. Kalau kita melihat marilah kita pergi ke Bethlehem. What is Natal? Bukan berbicara tentang ornamen, bukan berbicara tentang pohon Natal, bukan juga berbicara tentang baju yang bagus atau dan sebagainya. The Christmas is not about ornaments. Ya. The Christmas is not about ornaments. Kenapa? Karena pada saat itu malaikat tentu saja merayakan Natal, bukan dengan ornamen. Dengan barang fana, bukan ya. But the Christmas is about sacrifice. The Christmas is not about ornaments, but about sacrifice. The season is a Christmas, and but the vision is about sacrifice. Musimnya adalah Natal, tapi alasannya adalah tentang pengorbanan. Lihat yang ke-8 tadi berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kenapa? What is the special about this chapter? Apa yang menjadi spesial dari ayat ini? Karena mereka pada saat itu, tolong kembali ke slide. Oke, slide. Oke. Nah, gembala-gembala adalah orang yang tidak terpandang. Mungkin engkau bilang, saya bukan orang terpandang. Gembala-gembala juga pada saat itu bukan adalah orang yang terpandang. Kalau engkau bilang, aduh, saya bukan orang hebat, gembala-gembala juga bukan orang hebat. Engkau bilang, aku bukan siapa-siapa, he is not a special man. Dia bukan manusia spesial. They are not a special man. Tapi ketika mereka dipanggil oleh malaikat, mereka mendapat spesial, menjadi orang yang spesial. Mungkin I don't know, saya nggak tahu apa dengan aku.
apa yang terjadi denganmu. Tapi Tuhan berkata, ayat yang ke-11, ayat yang ke-11 atau 10 itu ya. Saya lupa. Ayat yang 10. Lalu ayat 9 tuh. Tetapi berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat-malaikat itu kepada mereka ini, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Apa yang spesial dari ayat ini? Ternyata gembala-gembala yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang berharga. Sekali lagi saya nggak tahu apa yang terjadi denganmu, tapi saya percaya ketika Yesus lahir, dia nggak pandang bulu, dia nggak pandang suku. Ketika mereka sangat ketakutan, malaikat itu berdiri berkata, jangan takut. Ngadepin 2025, banyak ketakutan, banyak kegelapan, kekelaman. Mazmur pasal 23 ayat yang kelima. Mazmur pasal 23 ayat yang kelima. Ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Ayat, sekalipun aku berjalan dalam lembah, aku tidak takut, sebab engkau, gadamu, itulah yang menghibur. Di dalam Alkitab nggak pernah ditulis bahwa orang Kristen nggak punya lembah kelam. Di dalam Alkitab nggak pernah ditulis bahwa ikut Yesus. Nggak pernah hadapi masalah. Saya suka satu lagu. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau biarkan ku hidupku. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau biarkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tetap kau, takkan ku takut, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Di dalam hidup pasti ada namanya lembah kekelaman. Dan ketika mereka gembala-gembala itu melihat malaikat-malaikat, dan malaikat-malaikat itu berkata, don't be afraid, jangan takut. Kata-kata yang sama juga diucapkan dikatakan malaikat kepada Maria ketika tahu kabar ini. Jangan takut, hai Maria. Maria takut apa sih? Saya kasih contoh. Kenapa dia bisa takut? Orang Yahudi pada saat itu, bahkan mungkin orang Indonesia juga gitu, mendengar kabar misal dia hamil di luar nikah, itu kalau adat istiadat orang Yahudi itu layak dihukum mati, halal dihukum mati. Apa yang menjadi ketakutan? Saya bikin agak dramatis saya. Ya toh, saya angkat bahaya kan. Ketika misal Maria datang
Yusuf datang ke rumah ortunya Maria. Saya pakai bahasa Batak dikit lah ya. Itulah. Nah, kenapa? Ini boleh nggak nikahnya cepat? Kenapa? Itu mungkin gemeter tangannya. Ini Maria. Kenapa dengan Maria? Hamil. Itu udah sedih, marah, kecewa, itu campur aduk. Apa? Sekali lagi kau bilang hamil? Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Kau bercanda aja kau. Kau main sama siapa? Ya toh. Gak mungkin dia hamil sendiri. Kau ada aja kau. Iya om, bener. Oh Tuhan, itu tambah lagi, itu dramatis banget. Kalau jadi sinetron Indosiar itu ya gitu, kekecewaan yang berat. Dan pasti pada saat itu mereka juga mengalami ketakutan kalau orang tahu ini gimana, masalah berapa ini. Makanya di Matius pasal 1 ketika Yusuf ingin menceraikannya, kenapa takut bos? Takutan apa yang kau alami hari ini? Hal yang sama juga diucapkan malaikat kepada Yusuf. Janganlah takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Kenapa? Karena sesungguhnya yang di dalam kandungannya adalah kudus, anak Allah yang maha tinggi. Nah, kita balik ke kisah gembala-gembala. Mereka adalah orang yang tidak terpandang. Kabar baik bagimu di Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 bentar ya. Di Lukas pasal 2 ayat yang ke-12. Oke. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan nampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 11 tuh. Hari ini telah lahir bagimu. Wow. Hari ini. Mungkin malaikat ngomongnya gini. Hari ini telah lahir bagimu. Kayak proklamasi betul. Telah lahir bagimu. Apa yang mau disampaikan malaikat? Jangan takut. Dia lahir bagi kamu. Dia lahir, juru selamat lahir. Aku tadi bilang, kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Ketakutan apa yang kau alami? Kita berkata jangan takut. Hari ini lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Atau pasnya baru. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan nampin dan terbaring di dalam palungan. Gembala-gembala ini pikir, aduh, rasa gak layak. Tapi percayalah, kata apa yang tergambar di balik kata hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Dia sedang mau ngingatin kita. Ada 3 hal tadi. Apa? Dibungkus dengan 2 hal. Dibungkus dengan nampin dan terbaring di dalam palungan. Dia lahir bukan di istana presiden. Dia lahir bukan di istana Herodes. Dan dia lahir bukan di hotel bintang 5. Dia lahir di kandang domba. Dan kandang domba adalah berbicara tentang ketidaklayakan. Mungkin kau bilang, aduh, saya lahir dari keluarga broken home. Kabar baiknya dia lahir di situ. Kau bilang saya lahir di kondisi keluarga yang hancur.
kabar baiknya dia lahir di situ. Kau bilang, saya lahir dari keluarga yang bukan orang kaya. Kabar baiknya dia lahir di tempat yang tidak layak. Lahir di kandang domba. Gak ada orang yang lahir di kandang. Mentok-mentok orang lahir di bidan. Itu. Gak mungkin ada orang yang ketika anaknya lahir dibilang bidan mana yang terdekat. Maaf, kandang domba mana yang terdekat. Artinya apa? Dia lahir dari kesederhanaan untuk membuat engkau wow, wow, wow. Next ayat. Mendapat kabar kelahiran Yesus. Boleh saatnya dimunculin gak? Gembala-gembala adalah orang yang mendapat kabar kelahiran Yesus, seperti yang saya katakan tadi. Itu kelihatan kah? Oh ya. Bahwa gembala-gembala mendapat kabar kelahiran Yesus yang tadi saya bilang, bahwa dia lahir di tempat yang tidak layak. Seperti yang awal saya katakan bahwa the season is a Christmas. The vision is about sacrifice. Musimnya adalah Natal. Musimnya adalah kelahiran. Musimnya adalah sukacita. Tapi alasannya adalah pengorbanan. Sungguh besar pengorbanan bagi setiap kita. Gak pernah terpikirkan oleh akal pikiran kita. Saya mau ajak kita buka di Matius pasal tadi ya. Oke. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saya pengen baca versi KJV, bahasa Inggrisnya bilang apa? KJV. Now, when Jesus was born in Bethlehem, Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Saya mau tunjukkan betapa yang tadi saya bilang, betapa tidak berharganya. Dikatakan bahwa di Matius ada orang yang profesinya orang-orang Majus. Siapa? Ari bintang, bukan zodiak. Ari bintang dikatakan bahwa dalam bahasa Inggris wise man, orang bijak, orang cerdas. Yang ketika melihat bintang, tandanya apa? Ada terang. Mereka tahu ada raja lahir di situ. Dan mereka bertanya, where is the king? Di mana raja itu dilahirkan? Saya mau bilang bahwa inilah yang membuktikan ketidaklayakannya di hadapan dunia. Bahwa apa? Dia bukan wise man, dia bukan orang Majus. Tapi ketika dia dapat berita itu, sukacita. Tuanya dan bertanya-tanya di manakah dia orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kami telah melihat bintangnya di timur dan
kami datang untuk menyembahnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Oke, next saja ke slide-nya. Ke slide. Oke, next. Berjumpa dengan Tuhan. Kabar baiknya. Kalau yang pertama kita lihat bahwa mereka adalah orang yang tidak dianggap, mereka adalah orang yang tidak terpandang. Kabar baiknya adalah mereka mendapat kabar kesukaan Yesus dan mereka bertemu dengan Tuhan. Selanjutnya. Lalu, ayat 15 nih. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Kabar baiknya, mereka menjumpai Yesus. Kabar baiknya, mereka dapat kabar kesukaan tentang Yesus lahir. Kabar baiknya, tidak ada berita penghukuman di situ. Hari ini telah lahir Juru Selamat. Dan mereka berkata, let us go now to Bethlehem. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem ini apa? Bahasa Yunani dari kata Bethlehem itu kalau diterjemahkan adalah rumah roti. Nah, kalau saya pribadi menekankan bahwa itu ada
Cek. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita menjadi saksinya. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima hari ini Roh Kudus itu sudah turun ke atas kita. Lukas 4 berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan good news, kabar baik kepada orang miskin, merawat orang sengsara, dan menyampaikan pembebasan kepada orang yang remuk hati. Dan yang terakhir Matius pasal 2 ayat yang ke Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20, Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Terakhir, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita membaca ini, betapa spesial ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Dia berkata, pergilah kau, sama seperti gembala-gembala itu, marilah kita pergi ke Bethlehem. Harusnya ketika kita ketemu dengan Yesus di Bethlehem, sampaikan Injil pada orang yang belum kenal Yesus. Terakhir, Matius pasal 1 ayat yang ke-23, ayat yang terkenal, berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Amin. Ketika kita percaya bahwa Yesus lahir, kita ketemu dengan dia di Bethlehem, maka sampaikan good news, kabar baik kepada orang miskin, kepada orang sengsara, kepada orang remuk hati, kepada orang tawanan. Kita akan bersama-sama kasih karunia, damai sejahtera, iring dengan pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih kami bisa diperingatkan tentang Bethlehem, Tuhan. Kami bisa bertemu dengan Engkau di Bethlehem. Kami bisa ketemu Engkau di kamar kami, di kantor kami, dan kami bisa menyampaikan Injil itu. Kami berdoa hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan hibur, yang sedang mengalami sakit oleh biur-biur Yesus mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Betul. Iya. Yuk kita mau angkat lilin kita di tangan kita.
Yuk kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih atas hari ini Tuhan Yesus. Kami diingatkan oleh firman-Mu. Kami mau percaya hari ini bahwa Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau pulang Tuhan, kami mau selesai ibadah group prayer kami. Jadikan kami berdampak manapun kami berada. Kami pulang, Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.